Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukan sekedar sepi, tapi sesuatu yang menunggu. Matikan lampu, tenangkan napas, karena malam ini cerita dimulai. Hai, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng aku di segmen cerita misteri yang diambil dari sudut-sudut gelap kehidupan nyata. Kalian tahu sendiri kan, malam itu identik dengan hal-hal misterius. Apalagi buat kalian yang sering begadang, ngerjain tugas, atau sekedar rebahan sambil scroll-scroll medsos. Kadang kita nggak sadar tuh, ada kejadian aneh yang datang begitu aja. Seperti angin malam yang tiba-tiba bikin bulu kuduk kalian merinding. Tapi tenang guys, cerita yang akan saya bawakan kali ini bukan hasil karangan atau cerita fiksi horor dari internet. Ini adalah kejadian nyata yang dialami langsung oleh seorang mahasiswi di Makassar. Kisah ini saya dapatkan langsung dari narasumber yang bernama Sari dari Makassar. Jadi, siapkan kopi atau bantal peluk kalian, karena ini bakal bikin kalian mikir dua kali kalau mau fotokopi tengah malam. Sari ini mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri ternama di Makassar. Dulu, dia tuh orangnya skeptis banget guys. Gak percaya sama hal mistis, dan sering ngetawain teman-temannya yang penakut. Tapi di malam itu semuanya berubah. Waktu itu di bulan Oktober tahun 2022, lagi musim-musimnya ujian. Sari dapat tekanan berat karena dosen pembimbingnya minta revisi bab 4 dan 5 yang akan dikumpulkan besok pagi. Masalahnya, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan dia harus menggandakan skripsinya sebanyak 3 eksemplar. Sari nekat tuh, jalan kaki di sekitar pintu satu kampus. Yang biasanya ramai, tapi kalau sudah jam segitu, suasananya berubah jadi sunyi, senyap, dan lampu jalan banyak yang sudah mati. Sari muter-muter keliling, mencari tempat fotokopi, tapi satu pun nggak ada yang buka. Nah, di tengah keputusasaan, Sari tiba-tiba ngelihat ada secercah cahaya neon. Terus ada papan bertuliskan fotokopi 24 jam. Yang catnya sudah mulai mengelupas. Dan tanpa mikir panjang, Sari masuk ke dalam toko tersebut. Tapi suasana di dalam itu beda banget guys. Udaranya dingin menusuk, padahal Makassar biasanya gerah. Sari melihat di sana cuma ada satu bapak-bapak paruh baya yang duduk ngebelakangin dia di depan mesin fotokopi. Bapak ini nggak nyapa, nggak nanya, cuma diam aja. Pas Sari minta tolong fotokopi skripsinya, bapak itu ngangguk pelan tanpa sekalipun nengok ke Sari. Nah, di sini mulai aneh. Bapak itu gerakannya cepet banget guys, kayak video yang dipercepat 2 kali. Kalian tahu nggak sih video selang waktu? Nah, kayak gitu tuh kecepatannya. Terus suara mesinnya, kalian tahu kan bunyi mesin fotokopi biasanya gimana? Tapi yang ini bunyinya agak beda guys. Bunyi mesin fotokopinya berbunyi rintihan orang yang kesakitan. Sari mulai ngerasa nggak enak. Dia nyoba main HP buat ngalihin rasa takutnya. Tapi dari sudut matanya, dia ngelihat bapak itu tetap ngebelakangin dia. Bahkan pas waktu ganti kertas atau tinta, dia nggak pernah tuh sekalipun nunjukin mukanya. Setelah 10 menit, bapak itu nyerahin tumpukan kertas ke Sari yang sudah dia fotokopi. Pas Sari ngecek lembar pertama, jantung Sari hampir copot guys. Karena Sari lihat itu bukan teks skripsinya, tapi itu gambar hitam putih wajah Sari sendiri. Gambarnya detail banget, tapi serem. Di lembar pertama, wajah Sari sedang nangis, tapi nangis darah. Dan di lembar kedua, Sari terlihat kayak lagi teriak histeris dengan darah di sudut bibirnya. Dan lembar-lembar berikutnya makin parah guys. Bahkan ada yang matanya melotot kayak lagi dicekik. Sari di situ lemes banget. Dia ingin spontan berteriak, tapi suaranya hilang karena saking takutnya. Pas dia ngeliat ke arah bapak itu cuma berdiri diam aja.
nunduk, dan terdengar suara tangisan pria tua yang terseduh-seduh. Sari langsung lempar kertas-kertas itu dan lari sekencang-kencangnya keluar dari toko itu menuju kosnya. Nah, sampai di kosan, Sari ngunci pintu sambil gemeteran. Dia berdoa, istighfar, berusaha nenangin diri, dan Sari mikir mungkin dia cuma halusinasi karena kurang tidur setelah beberapa hari mengerjakan skripsinya. Tapi pas dia buka tas ranselnya, dia nemu satu lembar kertas hasil fotokopi tadi. Dan dia yakin banget, nggak ada ngambil satu lembar pun hasil fotokopian pas di toko tadi. Di gambar itu masih ada muka Sari yang lagi nangis, sama seperti saat di tempat fotokopian tadi. Tapi di bawah gambar wajahnya yang lagi nangis itu, ada tulisan rapi banget. Tulisan itu bertuliskan, "Jangan lewat sini lagi." Di sini Sari nangis saking takutnya, guys. Dan yang paling bikin Sari menjerit histeris, wajah di kertas itu yang tadinya nggak bergerak, tiba-tiba tersenyum lebar ke arahnya dengan tatapan yang tajam. Di situ Sari langsung melempar kertasnya dan dia langsung tarik selimut sambil nutupin semua badannya. Sepanjang malam Sari nggak bisa tidur karena antara syok dan masih nggak percaya apa yang dia alami barusan. Sekitar jam 4 subuh, Sari baru bisa tertidur dibarengi suara azan yang berkumandang. Nah, besoknya, Sari ngechat teman-temannya tuh di grup WhatsApp sambil menceritakan yang dialami tadi malam. Dia menceritakan tuh semuanya dari A sampai Z. Setelah menceritakan semuanya, Sari balik ke sana bareng teman-temannya buat mastiin tempat fotokopi itu. Nah, pas mereka tiba di lokasi, hasilnya nggak ada tuh toko fotokopian yang ada di sana. Yang ada cuma lahan kosong yang penuh sampah dan ilalang. Sari dan teman-temannya kebingungan tuh, karena apa yang diceritakan Sari ini nggak terbukti. Sari di situ perasaannya campur aduk. Ya, karena apa yang dialaminya kerasa nyata banget. Sari berinisiatif bertanya ke salah satu penjaga warung sekitar tentang lahan kosong itu. Kita sebut saja penjaga warung itu dengan nama Bu Suti. Bu Suti bilang dulu memang ada toko di situ, tapi sudah dibongkar 3 tahun lalu karena pemiliknya sudah meninggal. Karena pemilik tokonya meninggal, bangunan toko fotokopian itu jadi mangkrak dan akhirnya dibongkar pada tahun 2020 lalu. Ternyata dulu ada namanya Pak Rahmat. Beliau dikenal dengan sosok yang baik, yang sering bantu mahasiswa bimbingan sampai larut malam. Nah, di tahun 2014, pada jam 2 subuh, Pak Rahmat baru saja selesaikan skripsi pesanan salah satu mahasiswa. Saat itu, kebetulan lagi hujan dan Pak Rahmat buru-buru mengantarkan skripsi yang sudah selesai diperinkan. Pak Rahmat nganter skripsinya dengan berjalan kaki, sambil membawa payung. Saat itu, Pak Rahmat mau nyebrang jalan. Tiba-tiba, dari arah kanan, ada truk pasir yang melaju sangat kencang. Dan kalian tahu apa? Ya, betul. Pak Rahmat kecelakaan tertabrak truk itu. Skripsi yang dibawa Pak Rahmat berhamburan di jalan. Semua skripsi yang dibawa Pak Rahmat basah karena kena darah dan air hujan. Nah, sejak saat kejadian itu, sering banget tuh terlihat ada penampakan pria duduk di depan mesin fotokopi di lahan kosong itu. Setelah mengetahui cerita dari Bu Suti, Sari cuma bisa diam, gak bisa berkata-kata. Sari langsung kembali ke teman-temannya dan berusaha melupakan kejadian yang dia alami. Sampai sekarang, Sari masih trauma berat kalau melihat mesin fotokopi. Dia nggak pernah berani lagi lewat pintu satu kampus kalau hari sudah malam. Oke guys, pesan buat kalian, dari cerita Sari ini, kalau ada deadline, mending kerjakan lebih awal deh. Jangan maksain keluar sendirian di jam 1 malam. Karena kalian bisa aja ke tempat yang kalian nggak yakin itu nyata, atau
Tidak. Karena dunia ini lebih misterius dari yang kita kira. Kalau kalian punya pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian kita angkat di video berikutnya. Salam merinding, dan hati-hati kalau fotokopi tengah malam. Sampai jumpa, dan salam misteri.